video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul Sisu. Film bergenre aksi ini dirilis tahun 2022. Film ini mengisahkan tentang sekelompok tentara yang harus berurusan dengan orang yang salah. So, karena sudah ada spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, latar tahun 1944 adalah tahun-tahun kekalahan Nazi. Nazi pun menarik semua pasukannya dari negara-negara sekutu, termasuk negara Finlandia. Kemudian, di sebuah padang sabana di Finlandia, kita melihat seorang pria bernama Atami, yang merupakan seorang penambang emas. Selain mencari di sungai, Atami juga menggali tanah. Entah berapa banyak lubang yang telah digali, namun sampai sekarang belum kunjung menemukan hasil. Pada tahun tersebut, Finlandia merupakan sekutu Nazi dan tengah menghadapi perang dengan Rusia. Namun Atami tidak peduli dengan perang tersebut dan lebih fokus untuk menambang emas. Hingga suatu hari, Atami yang terus menggali akhirnya menemukan bongkahan emas yang cukup banyak. Setelah emasnya dipecah, Atami berniat pergi ke ibu kota, tepatnya ke sebuah bank untuk menukar emas tersebut dengan uang. Selama beberapa hari, perjalanan sangatlah lancar. Hingga pada suatu hari, Atami berpapasan dengan sekelompok prajurit Nazi yang dipimpin oleh Sersan Bruno. Mereka dalam perjalanan pulang setelah membantai sebuah desa dan menyandera beberapa gadis. Bruno pun membiarkan Atami lewat begitu saja. Terlihat sepanjang jalan banyak orang yang telah dieksekusi. Namun tak jauh dari sana, Atami kembali menjumpai anak buah Bruno yang tertinggal. Kali ini, ia tidak dibiarkan lewat, dan saat digeledah, mereka menemukan banyak emas. Atami yang akan dieksekusi tidak akan membiarkan emasnya diambil. Down on your knees, Grandpa! Dengan cepat, Atami berhasil membantai semuanya. Bruno pun datang karena mendengar keributan dari jauh dan terkejut saat melihat anak buahnya telah terbantai. Ia pun kemudian menghampiri seorang prajurit yang menyimpan bongkahan emas dan sadar kalau Atami adalah penambang emas. Bruno pun langsung mengejar dan menembaki Atami yang ternyata belum terlalu jauh. Sialnya, Atami terkena ranjau hingga kudanya tewas dan emasnya berceceran. Bersama dengan itu, Bruno dan pasukannya tiba, di mana ia berniat membunuh Atami agar bisa mengambil semua emas tersebut. Walaupun dihujani peluru, ternyata Atami berhasil lolos. Diketahui kalau ranjau tersebut ternyata dipasang oleh pasukan Bruno sendiri, dan sekarang mereka harus bisa melewatinya. Dengan kejam, Bruno menyuruh beberapa prajurit untuk pergi mengecek. And you. Karena tidak ingin kehilangan banyak prajurit, ia pun memerintahkan beberapa gadis sandera untuk menyisir jalan di depan, dan mereka kembali mengejar Atami. Kemudian,
Wolf, asisten dari Bruno, mendapat info dari jenderal Nazi kalau mereka diperintah mundur ke Norwegia karena yang sedang dikejar adalah Atami, panglima besar dari Finlandia. Atami ditakuti oleh Rusia maupun Nazi karena kemampuan berperangnya dan pernah membantai 300 prajurit Rusia sendirian. Saking brutalnya, Finlandia sampai harus membebas tugaskannya. Bruno tidak gentar mendengar info tersebut karena ingin mengambil semua emasnya. Di sisi lain, Atami tengah beristirahat karena mengalami luka tembak yang cukup parah. Namun, karena tak sengaja ketiduran, pasukan Bruno berhasil menyusulnya. Ia pun mencoba agar tidak ketahuan dengan bersembunyi di bawah truk. Dengan cerdik Atami masuk ke dalam sungai. Namun bukan hanya itu, ternyata ia dapat menyelam dengan waktu yang lama. Karena tidak sabar, Bruno pun menyuruh beberapa prajurit untuk ikut menyelam. Namun, keputusan itu jelas salah, karena yang sedang mereka hadapi adalah mantan panglima besar Finlandia. Atami bersembunyi di balik perahu hingga akhirnya berhasil bebas, di mana ia langsung berlari karena Wolf terus menembakinya. Bruno yang tidak putus asa melihat anjing milik Atami tertinggal dan akan memanfaatkannya. Sementara itu, menjelang malam, Atami kembali melanjutkan perjalanan dengan luka yang cukup lumayan. Di tengah jalan, ia hanya bisa terdiam melihat sebuah desa yang tengah terbakar. Kemudian Atami pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah bekas bangunan. Namun saat akan terlelap, ia mendengar suara sang anjing yang sialnya itu hanyalah jebakan dari Bruno. Setelah itu, Atami yang belum terlalu sadar langsung digantung oleh Wolf dan kali ini membuatnya tak berdaya. Bruno pun memberikan sebungkah emas sebagai rasa terima kasih dan mereka langsung pergi dengan rasa bangga. Namun, gantungan tersebut ternyata tidak membuat Atami tewas. Namun walaupun begitu, ia tetap terjebak dan hanya bisa bersandar pada sebuah paku. Paginya, datang sebuah pesawat Nazi yang dikendarai oleh 2 pilot. Mereka tengah mencari bensin, di mana salah satu di antaranya melihat Atami yang terjatuh dari tiang gantung. Ia pun berniat untuk membunuhnya. Jelas 2 pilot tersebut bukan lawan yang berat. Kini Atami bertekad mengejar Bruno menggunakan pesawat milik para pilot tersebut. Namun sebelum itu, ia harus mengobati luka-lukanya yang cukup parah untuk kemudian langsung tancap gas. Sementara itu, Bruno dan pasukannya dalam perjalanan karena rencananya akan ada pesawat yang menunggu mereka. Namun di tengah jalan, mereka terhalang oleh pesawat yang saat dicek, sang pilot sudah tewas terlilit tali. Wolf menyadari kalau itu adalah tali yang sama yang digunakan untuk menggantung Atami. Bruno pun tak percaya Atami masih bisa hidup dan memerintahkan untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian seorang gadis Finlandia, kita panggil saja Elina,
mengenal sosok Atami, seorang panglima besar yang ditakuti Nazi maupun Rusia. Ia yakin kalau mereka semua akan segera dibantai. Atami menyuruh para gadis ikut melawan, di mana ia lanjut menghabisi Pak Supir dan kemudian digantikan Elina. Elina pun menyusul rombongan prajurit di depan dan para gadis menghujaninya dengan peluru. Sekarang menyisakan tank milik Bruno dan Wolf disuruh untuk melawan Atami. Melihat Wolf tak berdaya, dua prajurit tersisa memutuskan untuk lari. Atami pun melepaskannya dan pergi menyusul Bruno. Sementara Wolf kini akan mendapat eksekusi dari para gadis Finlandia. Di sisi lain, Bruno akhirnya sampai di pesawat penjemput, di mana dengan keji ia membunuh anak buahnya yang terakhir. Namun saat akan lepas landas, Atami datang menembaki mereka dan akhirnya ia berhasil naik hingga bergelantungan di pesawat. Bruno menyadari kalau Atami sedang menyelinap, hingga tak lama mereka akhirnya bertarung dengan cukup sengit. Dalam duel ini, terlihat Bruno cukup mendominasi hingga membuat Atami tak berdaya. Namun Atami yang babak belur melihat kesempatan dengan mengaitkan Bruno pada sebuah bom yang kemudian dijatuhkan hingga akhirnya meledak. Sejenak Atami bisa bernapas lega, namun masalah lain muncul karena sang pilot tewas karena terkena tembakan saat lepas landas tadi. Atami sangat panik karena ternyata tidak ada parasut. Walaupun mengalami kecelakaan yang sangat hebat, Atami masih bisa hidup tanpa cedera serius. Ia pun akhirnya bisa mengambil kembali emas-emasnya. Sesuai tujuan dari awal, Atami pergi ke ibu kota Finlandia, tepatnya ke sebuah bank dengan keadaan penuh luka dan lumpur. Ia pun menyerahkan 2 tas penuh emas tersebut untuk ditukar dengan uang, dan film pun tamat. Di film ini diperlihatkan Atami, seorang mantan panglima perang Finlandia yang sedang dalam perjalanan ke kota untuk menukar emas yang sudah ia tambang. Namun perjalanannya malah diganggu oleh sekelompok prajurit yang dipimpin oleh Sersan Bruno, hingga mereka terlibat aksi kejar-kejaran. Walau begitu, sang panglima berhasil membantai pasukan tersebut dan mendapatkan emasnya kembali. Baiklah, segitu aja rangkuman film Sisu.